Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sana Pandanga dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami melalui frekuensi 92,4 MHz ya, perempat dari Padang. Dan saat ini kita akan lanjutkan kembali acara spesial kita di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Dan alhamdulillah Mak Tuanku Mangkudun, eh, walaupun di tengah kesibukan beliau yang luar biasa padat ya, masih menyempatkan membuka alas kakinya untuk masuk ke surau. Alhamdulillahirobbilalamin. Pagi ini kita masih tersambung dengan beliau di link Zoom. Nah, untuk itu dosa pandangan seperti biasa, nanti di tengah perbincangan kami Anda bisa bergabung di 812414 ataupun di 081166092240. Dengan topik kita masih melanjutkan pembicaraan minggu yang lalu, yaitu kearifan lokal dalam sastra lisan Kaba Minangkabau ya. Kalau minggu kemarin kita sudah atau baru bisa menuntaskan tentang definisi Kaba ya, kemudian seperti apa Kaba Minangkabau itu. Belum ada satupun yang disentuh atau sempat tersentuh oleh Mak Tuanku apa-apa saja Kaba yang ada di Minangkabau dan apa kearifan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa memasuki itu ya, dan juga hal-hal lainnya berkaitan dengan Kaba. Nah, sebelum kita lanjutkan atau kita mulai perbincangan hari ini, kami sapa dulu Mak Tuanku Mangkudun yang sudah berada di sambungan link Zoom perempat Heri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana audionya Bung Adit? Bagus, Mbak, bagus. Bagadago, badantang, itu orang Alhamdulillah. Jawa. Iya, ini ada pepatah Minangkabau mengatakan begini. Iya, Mbak. Cara mirami balai anak rajo laluan juwo. Iya, 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 iya. Ramai-ramainya pasar, kalau Heeh. anak raja mau lewat, ya harus diberi jalan. Terus beri jalan ya, Mbak. Jadi, Baik. eh, Sebegitu apa pentingnya itu, Mbak ya. Baik, baik, Mbak. Mudah-mudahan perempat surau perempat dari Padang ini bagaikan anak raja terus setiap saat ini, Mbak ya. Oke, baik Mak. Ini betul-betul apa ya? Betul-betul surprise nih Mak. Saya menculik Mama ini ya dari dari aktivitasnya yang juga sama sebenarnya tingkat kewajibannya. Tapi ya alhamdulillah surau masih bisa kita lanjutkan ya Mak ya. Alhamdulillah. Iya, baik Mak Tuanku. Saya mengingat kesibukan Mak ini, kita langsung saja ke perbincangan kita ya Mak ya. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah bahas, boleh dibilang semacam prolog lah dulu ya Mak ya, tentang Kaba Minangkabau itu sendiri Mak ya. Apa itu Kaba di Minangkabau, apa definisinya, dan berbeda-beda dengan kaba-kaba lainnya atau cerita-cerita lainnya yang dari daerah lain. Dan insya Allah kita hari ini masuk ke jenis-jenis kaba ya, contoh-contoh kaba, dan kita coba kupas. Saya pengen kalau bisa kita ambil kearifan-kearifan yang terdapat di tiap-tiap kaba itu nanti Mbak. Jadi ketika kita mendengar kaba A, mau itu kaba Cinumato, semuanya kita udah terbayang nih. Iya. Ini kearifan yang kita dapatkan di lain saat, maksudnya begitu. Ketika kita mendengar kaba Ngunan Tongga, umpamanya belum kita dengar, kita sudah akan terbayang, wah saya akan dapatkan ini nih dari Ngunan Tongga. Itu barangkali Mak. Namun sebelumnya Mak, ada baiknya bagi Dunsa kita yang minggu yang lalu mungkin belum nggak sempat bergabung, ada baiknya kita review sedikit Mas. Silakan Mak Tangguh. Baik, terima kasih Bung Adit dan sanak pendengar di perempat dimanapun berada. Ya, kita sudah membahas sebenarnya beberapa seri sebelumnya tentang sastra lisan sebagai objek pemajuan kebudayaan. Hmm. Nah, kemudian mulai Kamis kemarin kami sudah membahas tentang Kaba sebagai sastra lisan yang terbanyak dan paling dikenal oleh masyarakat Minangkabau. Hmm. Hmm. Eh, Walaupun namanya Kaba itu dari bahasa Arab, tapi cukup banyak Kaba itu berasal dari sebelum Islam. Kemudian isinya sangat beragam kisah dan riwayat. Nah, di antara kaba-kaba yang ada di tengah masyarakat, ada sekelompok kaba yang dikatakan sebagai kaba pusako atau kaba yang disako dan dipusakoi atau diwarisi oleh para guru adat
para pemimpin adat dan guru-guru randai. Nah, itu kita sudah bahas kemarin, ada 16 kaba, kaba tarikh namanya. Nanti mungkin satu-satu kita bisa uraikan kembali isinya apa. Nah, di antara kaba tarikh itu ada kaba paling tua namanya kaba Datuk Dingalau. Ada yang memberi judulnya Datuk Dingalau Sati. Ini adalah kakeknya dari Datuk Katumangguangan. Oh, begitu Jadi ya. Datuk Katumangguangan dan Datuk Perpatihan Sebatang ini ibunya Indo Jalito. Indo Jalito itu anak dari Datuk Dingalau ini. Datuk Dingalau. Datuk Dingalau ini istrinya Putri Sarimayang. Nah, itu kaba yang dianggap paling tua dan isinya juga relatif masih menggunakan bahasa-bahasa sebelum Islam. Nanti bisa kita bahas. Kemudian di antara kaba tarikh yang 16 itu ada yang paling dikenal masyarakat Minangkabau yang sudah disebut oleh Bung Adit tadi. Itu kaba kelompok keempat, kaba tarikh Kudian namanya. Yang paling dikenal oleh masyarakat itu adalah kaba Cinduamato dan kaba Anggun Nentongga. Itu kaba pusako itu semua 16. Nah, nanti bisa kita urai satu-satu. Kemudian di luar kaba pusako ada kaba yang jadi milik masyarakat di nagari-nagari tertentu yang juga mendunia, bukan hanya meng-Indonesia, mendunia. Kita yakin bahwa kaba Malin Kundang pasti dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Karena mereka juga berkunjung ke dalam tanda petik ada situsnya di Pantai Air Manis. Nah, ada beberapa kaba yang milik nagari itu yang menarik juga isinya. Antara lain ada kaba Rawang Tingkulua di Solo. Itu cukup dikenal oleh masyarakat karena apa? Tipe ceritanya itu ada di berbagai suku bangsa. Tentang kedurhakaan seorang anak perempuan kepada ibunya. Oh gitu. Batu menangis misalnya. Itu mirip dengan Rawang Tingkulua, tapi Rawang Tingkulua ini dibawakan dalam bentuk cerita randai. Nah, itu kaba-kaba milik nagari. Jadi dua kelompok itu, ada kelompok satu lagi kaba yang dibuat oleh seniman, ditulis oleh seniman. Nah, kaba ini juga terkenal di tengah masyarakat karena populer. Seperti kaba Sabainan Alui. Nah, itu dikenal oleh masyarakat, itu ditulis oleh seorang penulis. Nah, ada banyak kaba yang ditulis oleh seniman dan sastrawan Minangkabau sejak abad ke-18. Jadi ada 3 kelompok ini, Bung Adit. Kelompok kaba tarikh yang dipesakoi oleh guru adat dan guru randai. Kemudian ada kaba di nagari-nagari yang dipusakoi oleh masyarakat nagari tertentu. Kemudian ada kaba yang hasil karya para seniman. Bahkan, Bung Adit, Dinas Kebudayaan Sumatera Barat itu pernah sebelum COVID mengadakan lomba penulisan kaba. Oh, begitu. Lomba penulisan kaba itu menghasilkan kaba yang bagus-bagus juga. Ada sekitar 30-an waktu itu. Kebetulan saya dilibatkan jadi salah satu dewan jurinya. Nah, jadi kaba yang ditulis sampai sekarang masih banyak oleh para seniman. Walaupun kemudian tidak lagi disebut kaba, tapi itu dipakai untuk pertunjukan randai. Atau untuk rabab atau untuk saluang. Kalau kita mendengarkan saluang atau bansi, itu umumnya menyampaikan kaba-kaba yang dalam tanda petik baru dituturkan oleh para tukang dendang atau tukang rabab. Jadi 3 kelompok itu. Kemudian ada lagi tentang isi. Nah, isi ini yang perlu kita bahas hari ini. Isi yang pertama, isi filosofisnya apa? Ya, maaf, sebentar, saya potong, Ada yang menarik ini, ketika tadi Mak mengatakan bahwa sampai hari ini masih ada produk-produk kaba terbaru gitu, ya, bahkan sempat dilombakan. Ini jadi menarik, ketika begini, Terus terang, saya pribadi pun sebelum ini beranggapan bahwa kaba itu telah berakhir,
seiring dengan Iya, cerita-cerita ya yang sampai katakanlah sampai Kaba Nagari tadi, seiring iya, dengan iya, berakhirnya cerita Malin Kundang ya, berakhirnya cerita Sabenan Alui begitu ya Mak ya. iya, iya. Atau apa tadi yang di Solo ya Mak ya, Iya, Rawang Tingkudo. Rawang Tingkulua. Nah, kalau Kaba sebelumnya jangan dibilang lagi umpamanya karena ini apa seperti Cindu Matun, kemudian Anggunan Agunan Tongga, Tongga. kemudian apa istilahnya yang apa juga nih Rambun Pemenan kalau nggak salah ya Mak ya. Iya, Banyak kan. Nah, iya. kalau itu Rambun Paminan nah, itu masuk kaba yang bisa kita kategorikan karya seniman. kalau ke Dia seniman Mak tidak ya. terikat dengan nagari dan tidak terikat Dekat dengan dengan kaba adat. Nah, ini ketika sebelum ini kan itu lebih terkesan sesuatu yang diproduksi atau diciptakan oleh para pendahulu kita Minangkabau masa lalu sehingga dan ya mungkin karena keterbatasan generasi saya juga barangkali kita tidak tahu ternyata Kaba itu masih berjalan sampai sekarang. Jadi Betul. ya selama ini kita ada mungkin banyak beranggapan entah kalau saya pribadi juga ya bahwa Kaba itu seakan-akan adalah hampir samalah dengan petata petitih yang sudah dibakukan gitu Mak. Kemudian Iya, kato pusako yang cerita masa lalu semua. iya, kemudian kato pusako yang sudah tidak bisa dirubah lagi gitu Mak ya. Iya, Termasuk iya. jadi saya mendeskripsikan selama ini ada apanya begini. Kato pusako, kemudian petata petitih dan kemudian ada Kaba. Nah, itu sebegitu apanya bagi saya Kaba itu Mak. Tapi saya kaget ketika Mak bilang hari ini ada lomba bikin Kaba. Jadi sesungguhnya Kaba, Betul. jadi akhirnya kita melihat Kaba hanya sebagai sebuah media barangkali gitu, Mak ya. Iya. Jadi barangkali yang harus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Ah, serta sebagai objek pengajuan kebudayaan, bahwa kaba itu memang harus dijadikan sesuatu yang hidup. Bukan hmm, dibiarkan hidup sendiri, tapi dijadikan hidup itu, iya, iya. dibuatkan wadahnya. Begini ceritanya, Bung Adit. Ah, Kaba itu tetap diproduksi sampai sekarang. iya, Siapa iya. yang memproduksinya? Tukang dendang, tukang rabab, nah, tukang salawat dulang. Saluang ini ya. Kalau tukang rabab itu diundang pergi barale di sebuah kampung, kalau dalam sebulan tuh dia tampil dalam 4-5 tempat barale, itu penonton di satu kampung itu kan itu juga. Hmm, Nah, penonton itu kan protes kalau kaba yang disampaikan kaba yang lama. iya, iya. Mereka minta kaba yang baru. Hmm, hmm, Maka lahirlah produksi mereka kaba-kaba baru itu. iya, iya, iya. Jadi di dunia dendang, di dunia salawat dulang, di dunia werbak kaba, si jobang, kaba baru itu selalu lahir. Nah, kemudian di antara kaba baru yang dilahirkan tukang dendang, tukang si jobang itu eh, menjadi populer. Nah, tapi sebagian jadi milik mereka pribadi itu. Kalau si jobangnya Sutarjo Intan misalnya, itu kabanya kaba orang merantau itu umumnya. Ada kaba Hmm, yang bawa tentang pertengkaran keluarga, kesulitan suami istri, ada tentang anak yang kesulitan sekolah segala macam. hmm, Semuanya dalam suasana yang baru. Kenapa? Karena mereka masih ditanggap dalam bahasa Indonesia, masih diminta hmm, tampil dalam perhelatan-perhelatan di nagari-nagari. iya, iya. Nah, karena mereka sudah terkenal, mereka dituntut oleh masyarakat penontonnya. Oh, itu Stadion Intan akan tampil di kampung A. Penontonnya datang berombongan. Maka baru Raja Intan. Nah, kira-kira Iya, iya, begitu. iya, iya. Sehingga produknya tetap tumbuh. Hanya ini Iya. memang pada lingkup masyarakat yang sudah kecanduan kaba. Seperti di Jawa yang kecanduan wayang. Begitu, Bung Adit. Iya, 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 iya. Benar-benar, Pak. Mungkin barangkali ketika tadi Mak mencoba analogikan atau membandingkan dengan wayang umpamanya di Jawa ya, Mak ya. Kenapa tidak Kaba di Minangkabau itu? Saya pikir begini, Mak. Eh, mungkin penting juga ini sepertinya budayakan di sekolah-sekolah gitu ya, Mak ya. Jadi artinya begini. Kalau umpamanya anak-anak sekolah itu bisa diajar bikin puisi gitu ya, Iya, bisa diajar bikin prosa, bikin karangan, kenapa tidak bikin iya, kaba kan gitu pertanyaannya Mbak ya. Nah, betul. padahal Saya kaba, setuju itu. Iya, padahal kaba merupakan sebuah karya sastra Minangkabau yang sudah diakui kayak gitu ya Mbak ya.
baik nasional maupun internasional. Ya, barangkali ini hanya semacam letikan-letikan pikiran-pikiran liar aja, Mak. Gitu, Mak. Silakan, Mak Tuanku, ya. Ya. Iya, ada yang sudah melakukan itu di sebuah kabupaten di 50 kota. Para tokoh adat, para guru randai, Hmm. para tukang sejobang ini masuk ke sekolah, Iya, mengajarkan iya. adat. Nah, Hmm. budaya alam Minangkabau masuk ke sekolah. Sekarang sedang marak itu, ada sekitar belasan orang tokoh adat, termasuk Bundo Kandung, dan termasuk tukang kaba, tukang sejobang di Payakumbuh itu. Hmm. Hmm. Di antara isi program budaya alam Minangkabau mereka adalah mengajarkan anak-anak itu mencoba bakaba. Bakabaya. Coba kabakan dalam bentuk cerita dendang Hmm. bagaimana kehidupan orang tuamu, sawah ladang orang tuamu, atau kerja dagang orang tuamu, atau kerja pegawai orang tuamu. Ya, Nah, kenapa itu kenapa saya cukup menarik. ya, kenapa saya pikir itu menarik, Mak, dan penting. Kenapa? Karena dari ulasan Mak tadi, ternyata Kaba bisa apa istilahnya ya, diperbaharui terus Dibawa ke nih. dunia modern. Dibawa ke modern. Jadi tidak terperangkap di masa lalu. Maaf, maaf, Mak. Ini kan terkadang generasi hari ini kan apanya karena mungkin kurang nyambung generasi ya, ada missing missing generation di antara apa produk itu dengan generasi hari ini, sehingga itu seakan-akan produk masa lalu, produk tradisional banget atau menurut sekali, Mak. Jadi agak apa. Tapi ketika Kaba memang bisa di apa hari ini dengan cerita-cerita hari ini, katakanlah umpamanya nih sekarang kita bakaba tentang Ya. bagaimana masuk perguruan tinggi itu umpamanya bagaimana sekolah ya, Mak, ya, bagaimana Betul, betul, betul. ya bagaimana menghadapi dunia kerja umpamanya begitulah, Mak, ya. Itu Betul sekali, betul iya. sekali. Nah, ini saya Betul pikir sekali. menarik Jadi begini, nah, iya, Mak, silakan, Mak. jadi begini Bung Adit, Iya. kapa itu relatif sama dengan sebuah cerita pendek Hmm. atau sebuah novel. Kalau dia panjang, kalau sudah Cenderamata itu novelnya. Hmm. Nah, kaba itu ada yang bentuk cerita pendek. Iya, iya. Cuma kaba kan punya bentuk tersendiri ketika menyampaikannya dengan sastra, Iya, betul. dengan dendang. Dendangnya. Nah, ini barangkali yang Jadi diajarkan nih, Mak, ya. yang lahir itu adalah karya sastra semacam seni apa cerita pendek atau sebuah novel Iya, iya. yang cerita bersambung begitu. Hanya disampaikan dengan suasana sastra lisan, Iya, iya. dengan dendang. Iya, iya. Mako bajalan lah doktor nantun, ada yang begitu Iya, 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 ceritanya. betul, betul. Insinyur nantun pun naik kate palaminan. Itu kan Kaba ya, Mak, ya. suasana sekarang, cerita Iya, iya, iya. dokter, cerita insinyur, cerita pilot pesawat, Hmm. sangat aktual, sangat kontemporer ceritanya, Iya, tapi iya. dibawakan dengan dendang kaba. Iya, iya. Itulah yang masih diusahakan diwariskan oleh para tukang dendang dan guru-guru randa. Iya, iya, iya. Iya, saya pikir ini mungkin bisa menjadi tawaran ini ya. Ini sehubungan dengan ini, Mak, ya. Ya, ini lain lagi ya, Pak, ya, Mbak. Tapi ibaratnya ya rekomendasi lah ya, ataupun apa kita ya, harapan kita ke depannya mudah-mudahan ini jadi ini sesuatu yang betul-betul terwujud di sekolah ini, kita berharap gitu ya, Mak. Jadi Kaba sebagai sebuah produk, Amin, insya Allah. iya, sebagai sebuah produk budaya Minangkabau itu kembali eksis karena dia bisa berlaku dan bisa eksis panjang zaman ini mestinya. Kenapa? Karena hari ini apa ya? Kalau saya pernah dengar nggak salah ada istilah telling story gitu ya, Mak, ya. Menceritakan. Ya, storytelling. Storytelling, menceritakan Ah, sesuatu. ya. Apa bedanya dengan Kaba gitu loh, Mak? Kenapa Ya. iya, storytelling bisa kita hidupkan gitu ya. Kenapa Kaba tidak bisa gitu lah. Ini yang jadi pertanyaan gitu, Pak. Jadi pada awal-awal tahun 2000-an lah ya, Hmm. Dinas Kebudayaan itu dan Dinas Pendidikan itu kan satu ininya, kepala dinasnya. Hmm. Itu waktu itu saya sangat sering ditugaskan menjadi juri untuk lomba storytelling yang Bang Adit kata-kata tadi itu. Hmm. Tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, dulu ramai sekali storytelling. Iya. Kemudian saya menawarkan jangan storytellingnya itu hanya bentuknya orang bercerita, tapi cobalah storytelling dalam bentuk sastra lisan Minangkabau. Ada anak
itu yang bisa. Iya, iya, Dan iya. beberapa kali yang saya juri itu yang menampilkan pola berkaba itu saya beri Mm-mm. apresiasi lebih tentu saja. Iya, 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 Um, iya. Mereka sudah pernah menonton Randai, sudah pernah menonton si Jobang atau Dendang. Mereka tampil dengan itu. Iya, iya. Mereka randaikanlah sebuah cerita storytelling tentang Malin Kundang, dia randaikan, dia menari di atas panggung itu. Mm-mm. Iya. Itu luar biasa. Nah, itu awal-awal tahun 2000-an ketika Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan ini masih satu wadah. Itu dilombakan oleh kelas sekolah. Hmm. Cuma ya inilah agak sporadis juga waktu itu. Sekali tumbuh 2 tahun berhenti, lalu tumbuh Ya. lagi. Barangkali Begitu ya, Bung Adit. barangkali kita hanya dalam kapasitas mengingat-ingatkan ya Mak ya, berharap gitu ya Mak, ya, mudah-mudahan ini ke depannya. Karena saya lihat begini Mak, jadi kalau istilah ada selama ini Mak, ya, duta budaya, saya pikir budaya itu sendiri duta sebenarnya gitu ya. Betul Iya, sekali. bukan duta budaya. Itulah dutanya Iya, Minangkabau. budaya itu duta dari negeri kita sendiri. Saya jadi ingat ketika umpamanya K-pop umpamanya ya, K-pop hadir di Indonesia gitu ya kan. Itu dutanya Korea di Indonesia gitu ya kan gitu ya Mak ya. Nah, kenapa kita punya Ya. punya kaba umpamanya gitu ya, tidak kita kembangkan, tidak kita lestarikan, kemudian bisa jadi duta kemana-mana gitu. Inilah Minangkabau gitu loh. Ya, sekedar apa aja Mak, intermezzo kita. Baik, kita kembali. Ya, Bung Adit, saya mau numpang sedikit, Bung Adit. Iya. Mau numpang kabar kepada masyarakat ini. Mm-mm. Di kampus UIN Imam Bonjol Padang di Iya. Sungai Bange sekarang sedang ada festival budaya selama 8 hari, seminggu lebih. Hmm. Festival budaya se Asia Tenggara. Kami Hmm. mengundang tamu-tamu dari 6 negara ASEAN, Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei 7. Hmm. Nah, hadir ada sekitar 9 perguruan tinggi dari negara ASEAN, ditambah 22 perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, selama Oke. seminggu ini sedang pentas budaya di kampus UIN Sungai Bange. Nah, Pentas. dan di antara yang tampil itu ternyata Bung Adit, Hmm. di beberapa daerah itu punya model atau bentuk penampilan yang mirip kaba ini. Ada yang berdendang di atas panggung, ada yang Iya, menari dengan iya, iya. cerita, ada yang seperti berandai juga. Hmm, Nah, hmm, dan hmm, hmm. tentu saja seperti yang saudara-saudara kita di Jawa itu membawakan wayang, Hmm, hmm. gamelan, angklung, dan itu semua berlangsung siang malam. Jadi kalau Bung Adip ada waktu, singgahlah sampai minggu malam masih ramai ini di sini. Hari Minggu Dari malam. seluruh negara ASEAN, Hmm, ya hmm. perguruan tinggi, dan dari 22 perguruan tinggi Islam di Indonesia. Menarik ya Mak ya. Iya. Perguruan tinggi Islam Jadi, menampilkan budaya gitu justru ya Mak ya. Ini menarik iya, ini iya. menarik ini. Jadi cerita sedikit Bung Adit, Iya. kampus UIN Imam Bonjol ini punya motonya begini. Yang pertama itu revelation atau wahyu, kemudian knowledge, pengetahuan. Yang ketiga culture, Culture. budaya. Wah, Jadi menarik, menarik. wahyu, pengetahuan dan budaya itu tidak boleh dipisah kalau kita ingin menjadi manusia utuh. Iya, iya, Jadi sepakat. bentuk festival yang diadakan ini adalah bentuk perwujudan dari moto tadi itu, Iya, moto iya, iya. uh, Culture. ya culture. Jadi Culture. Oke. revelation itu wahyu, kemudian knowledge Knowledge. itu Iya, pengetahuan, iya. dan culture itu budaya. Iya, kalau di Jadi gua mudah-mudahan ada waktu Bung Adit atau di sana insya Allah. pandangnya silakan datang ke kampus Sungai Kalau Bange. kalau Ada mulai beberapa mulainya kalau dari gedung yang dipakai sekarang. mulainya kalau siangnya jam berapa Mak mulainya? Mulainya dibuka mulai jam 8 pagi sudah di aula, kita 4 aula di sini yang mengadakan pertunjukan. Mm-mm. Ada juga perlombaan khas Islam, tentu saja musabakah, Oh iya. sampai puitisasi Al-Quran. Mm-mm. Ada bahkan lomba panahannya, ada lintas alamnya. Kalau ingin pertunjukannya ada aula besar, gedung J itu kapasitas sekitar 1.000 orang. Itu penduduk di Sungai Bange juga sudah ada yang datang ke kampus ini. Sejak hari Selasa sampai Sabtu itu penuh seharian Jam di jam berapa itu gedung Mak? itu. Dan Kalau pementasan budaya itu, jam 8 pagi sudah ada acara. pementasan budayanya itu. 8 pagi.
ya 8 pagi Oke. sampai sore jam 6. Oke. Bahkan dua malam ini kami harus mengisi malam hari karena peserta dari seluruh Indonesia ini banyak sekali. Iya, iya, iya. Jadi silakan datang Dunu Sanak Pandanga terutama di sekitar Kota Tangah dan Sungai Bangi, datanglah ke kampus UIN Imam Bonjol, terbuka untuk umum dan untuk di gedung itu ruangnya ber-AC, bisalah untuk 500 sampai 1000 orang Nyaman, tidak akan kepanasan. nyaman ya Mak ya. Oke, Oke, baik. promosi sedikit. Iya, nggak apa Iya. Mak, karena yang berkaitan dengan topik kita tentang Ka'bah ini Mak ya. Baik. Nah, kita masih berkutat dengan Ka'bah ini Ya Mak. betul. Nah, Jadi karena jadi ya. ya Ah, ah. masih dalam cerita Ka'bah ini Mm-mm. eh, terkait dengan tamu-tamu kita, tamu antar bangsa dan tamu seluruh Indonesia ini, Mm-mm. umumnya membawa yang mirip-mirip dengan yang kita ceritakan itu. Ka'bah itu Ya, ya Mak ya. Ka'bahnya dalam bentuk dendang, atau kalau di Jawa itu dalam bentuk wayang. Wayang itu kan didendangkan juga. Iya, iya, benar. Nah, Walaupun iramanya beda ya Mak ya, tapi namanya didendangkan. beda, mereka Hmm. pakai musik. Iya, Nah, iya, iya. kalau di Minangkabau, Ka'bah itu musiknya kan sederhana saja dengan Hmm. tepuk galembong, atau bahkan dengan jentikan jari di korek api, atau dengan saluang atau rabab. Mm. Isinya adalah cerita, Iya, iya, iya. isinya adalah kisah. Hmm. Begitu. Baik. Muatan kisah ini yang kita katakan sebagai sebuah kearifan yang mungkin akan kita bahas. Muatan yang paling penting itu adalah kalau di Ka'bah adat itu, Ka'bah Pusako itu muatannya adalah penjelasan tentang sistem adat Minangkabau. Itu di Ka'bah Tarikh berarti Mak ya? Kalau Ka'bah Cindomato disampaikan, ya Ka'bah Tarikh. Oke. Ka'bah Cindomato misalnya, Mm. itu isinya tentang struktur kerajaan Minangkabau, bahasa sampai balai. Setiap anak Minangkabau tanpa sadar sudah masuk dalam kepalanya, oh ini bahasa sampai balai, ini Rajo Duo Selo, Iya, iya. Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat. Kemudian mana yang langgam dan tujuh, mana segala macam struktur adat itu, termasuklah tentang ajaran bagaimana jadi penghulu segala macam. Ketika Bundo Kandung mengundah atau menceramahi anaknya Dang Tuangku, atau menceramahi Cindo Mato ketika akan pergi ke Sungai Ngiang, itu kan semuanya itu adalah uraian tentang sistem adat dan bagaimana berperilaku adat. Jadi Ka'bah ini menjadi sebuah figura, sebuah bingkai tempat menitipkan pesan-pesan adat. Itulah isi Ka'bah yang Ka'bah Pusako. Kalau Ka'bah yang lain yang di Nagari umumnya tentang etika dan akhlak ya. Akhlak berkeluarga, akhlak berorang tua, akhlak bermasyarakat. Begitu Bang Adit. Iya, baik. Nah, ini kembali kita ke apa Mak? Ke persoalan kita sebelumnya juga. Sebenarnya Mama sudah menjawab sih, tapi saya ingin bawa ke Ka'bah ini. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, bahwa Minangkabau itu kan sastra lisan tanpa ada tulisan, kan gitu ya Mak ya. Kalau sebelumnya Mama sudah menjawab apa yang menjamin originalitas gitu ya, dari apa Minangkabau itu, dari budaya Minangkabau atau tuturan-tuturan Minangkabau itu ternyata ada formulanya sehingga tidak bisa dirubah sembarangan, kan gitu ya Mak ya. Nah, tapi menyangkut dengan Ka'bah Mak, Ka'bah ini kan cerita ya, namanya cerita itu kan ibaratnya apa ya, mungkin ada apanya juga, tapi kan tidak ada, kalau seperti itu ada formulanya ABAB, kemudian ada formulanya yang apa istilahnya Mak, yang melihat, iya, kemudian melihat ke alam dengan perumpamaan alam sehingga tidak bisa dirubah. Ya, ibaratnya kalau kacang belimbing tidak bisa dirubah dengan kacang tanah, itu umpamanya gitu ya Mak ya. Ada formula-formula gitu ya. Kan gitu ya Mak. Iya, iya, kalau paku kacang belimbing umpamanya tidak bisa dirubah, kalau paku kacang tanah tidak bisa karena ada formulanya gitu ya Mak ya. Nah, tapi kalau Ka'bah nama bercerita kan bisa aja nih Mak, ada
disisipkankah atau ditinggalkankah gitu ya Pak ya, atau ada kepentingan-kepentingan lain yang ingin mencoba. Nah, ini kan rentan ini Pak untuk terjadi sebuah distorsi di dalam Ka'bah ini. Sementara kalau Ka'bah tarikh itu sepertinya, apakah bisa saya katakan bahwa Ka'bah tarikh itu juga kalau ibarat di jenis adat itu yang berbuah mati gitu ya Pak, yang tidak bisa dirubah-rubah gitu ya. Kalau mungkin kalau Ka'bah karya seniman, Ka'bah yang baru mungkin bisa disesuaikan dengan keadaan sehingga bisa mungkin babu sinta. Saya istilahkan ini, maaf Mak, ini bukan apa nih, bukan tesis bukan, tapi ini sebuah apa aja, pikiran liar aja ini. Bisa nggak seperti itu? Artinya karena Ka'bah tarikh saya melihat ini berisi. Menarik gitu. Iya, karena saya melihat di Ka'bah tarikh itu berisi hal-hal yang sangat fundamental gitu ya Pak, berupa Ya. sejarah, kronologi Minangkabau, kemudian ada tuturan-tuturan pusako yang pasti tidak bisa dirubah, kemudian ada cerita tentang Cindumato yang merupakan simbolik Minangkabau. Kalau saya pikir itu kalau dirubah bahaya juga gitu ya Mak ya. Kemudian ada juga Anggunan Tongga dengan sifat-sifatnya yang bagus segala macam, dan kalau orang bisa merubah ini kan bahaya. Nah, ini gimana nih Mak menjadikannya tetap bisa terpelihara originalitasnya dan keasliannya sehingga bisa dianggap itu merupakan produk Minangkabau yang tidak bisa dirubah. Seperti apa Pak? Ya nih Pak. Ya, seperti ada sedikit gangguan di sana padanya ya. Silakan nanti sembari kita. Baik, Okay. itu menarik. Katakan ya, Papua mati. Iya. Apakah boleh seperti itu kita bilang Pak? Gitu loh. Ya, ada bahagian atau ada unsur yang Papua mati di sana. Ada pakem yang tidak boleh diasah atau lantak supadan istilahnya dalam cerita itu. Seperti sempadan tanah atau batas tanah tidak boleh dilanggar. Misalnya ya, kita pernah bahas misalnya ketika ada pakem bahwa Ka'bah Malin Kundang itu adalah anak yang durhaka dan dikutuk jadi batu. Iya. Ada seorang seniman besar kita mencoba merombak pakem itu dalam pikiran, lalu ditampilkanlah Ka'bah Malin Kundang itu dalam bentuk drama. Dramanya itu menimbulkan kontroversi bagi para penonton yang sudah tahu tentang Malin Kundang. Dalam cerita drama yang dibuat seniman ini ditampilkan bahwa ini ibunya yang tegaan ini. Ibunya yang terlalu pemarah, tidak memaafkan anaknya ini. Nah, ada kritik dari seniman terhadap itu. Ketika ditampilkan, masyarakat tidak terima. Kenapa? Karena pakem itu sudah melekat dalam pikiran masyarakat. Bahwa tetaplah yang durhaka itu di anak. Nah, mungkin ibunya yang durhaka begitu. Iya. Oke. Itu. Jadi pakem kalau itu yang bau hati itu ada dalam begitu Bang Adit. Ya, itu mungkin kalau untuk Malin Kundang gitu ya yang sudah menasional ya, Islam tadi mungkin juga sudah go internasional gitu ya Mbak ya. Namun kalau untuk Ka'bah lain seperti Ka'bah Cindumato, ya Ka'bah Albun Pemenan, Anggunan Tongga, dan mungkin banyak Ka'bah tradisional lainnya yang secara jujur mungkin sosialisasinya tidak merata sebagaimana meratanya Malin Kundang kan gitu ya Mak ya. Tidak sepopuler Malin Kundang gitu ya. Dan ketika ini berada nanti di generasi berikutnya, ketika tidak ada nih pola-pola kita menjaga originalitas Ka'bah ini, kan bisa aja nanti Mak. Karena pakemnya generasi hari ini mungkin nggak tahu pakemnya Cindumato ini diutuskah atau dia karena dia berang dia jalan sendiri kah? Nah, ini beda dia Mak ya. Ketika dia diutus oleh Bunda Kanduang gitu ya Mak ya. Ketika dia berjalan dengan kemauan sendiri, nah ini kan udah nih Mak. Kemudian dia bertempur dengan siapakah? Nah, dengan menggunakan apakah ini kan
apa ya? Apakah ini bisa kita katakan sebagai sebuah pakem untuk Kaba Cindumato umpamanya begitu, Pak? Atau Ya. karena ini apa? Ini hanya cerita, bisa saja umpamanya kita rubah. Yang penting tokohnya Cindumato lah. Nah, kan begitu, Pak. Gimana, Pak? Menurut Bapak? Pada dasarnya itu karya sastra adalah karya yang tidak memaksa untuk Hmm. pakem matinya. Ya, eh, hanya ketika dia sampai ke masyarakat, ketika pakem utamanya berbelok, itu masyarakat sendiri yang menolaknya. Ada Hmm. cerita misalnya tentang yang mengatakan sampai sekarang itu masih diperdebatkan. Dikatakan bahwa yang Pundokan Duang mengirap itu bukan mengirap tapi mengungsi. Sampailah dia sebuah negeri namanya Lunang. Ya, 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 ya. Sehingga terbelahlah pemahaman masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa Lunang itu benar keturunan Pundokan Duang, ada yang mengatakan tidak. Hmm. Artinya ini ada perebutan, ini juga opini juga di Hmm. antara penutur Kaba. Ya, ya. Ada yang mendukung, ada yang Artinya itu terjadi kan karena kabahnya tidak divakum nih, Mak ya. Kan gitu. betul, Ini. betul, Nah, betul. ini kan akhirnya pada generasi-generasi berikutnya, ini kan jadi sesuatu yang justru membuat apa ya, bisa tanda kutip kisruh sejarah Minangkabau jadi yang itu ya, Pak, ya. Nah, kalau kita tidak mencoba mempakemkan kaba-kaba yang berada di posisi kaba tarikh dan kaba nagari ini, Mak. Gimana menurut Om Mak tuh, Mak? Artinya kita pakemkan gitu loh. Ataukah tidak boleh dipakemkan? Sebenarnya pakemnya sudah ada di para guru randai dan guru Oh, adat. gitu. Makanya dikatakan dia Kaba Pusako. Kaba Pusako itu Hmm, karena di pakemnya sudah ada di pikiran dan kesepakatan atau konvensi lah begitu ya, iya, konsensus iya. para guru adat. Mereka tidak mungkin dirubah. Hmm, Siapa yang merubahnya dianggap, oh itu bukan Cinowato, itu tidak iya, beda lah gitu. iya, Ada iya. yang mementaskan bahwa Cinduamato ini kemudian naksir kepada Putih Bungsu, Mm-mm. calon dari kakaknya sendiri, calon dari Iya, Dangkuangku. iya, Ada iya. itu yang Ya, mencoba. ini Oh, bahaya itu. malah dilempari oleh penonton. Baru-baru bah jadi Thomas, enggak. Iya, 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 iya. Nah, mungkin dari Jadi sisi eh, ini saya potong sedikit, Mak. Ini kan ini sih bahayanya, Mak. Artinya gini, dari sisi cerita mungkin ya hanya sebuah cerita. ya, Cinumato benar. Tapi kalau kita tarik ini ke persoalan etika Minangkabau umpamanya gitu ya. Ya tarik ke budaya ya, Minangkabau. Masa seorang adik menyukai istri apa calon kakaknya dan mau merebut. Nah, ini kan bahaya lagi nih, Mak, iya. ceritanya. Iya, ini ada cerita di alam nyata, Bang Adit, begini. Aha. Ya, sebelum seorang menikah dengan calon istrinya kan ada pergi lamaran. Hmm. Ya, lamaran itu dilakukan oleh keluarga, tidak oleh si laki-laki. Si keluarga ini pergi melamar ke eh, tempat calon istri itu, Hmm. ternyata di antara petugas yang pergi melamar ini karena yatim. Oh, enggak, jadi untuk sana itu adalah Iya, iya. itu dibawanya masuk ke Cindomato, jadi Oh, mengamuk para penonton. gitu. Ini Nah, ini itu kisah-kisah yang iya, di iya. alam nyata terjadi, dicoba masukkan ke dalam Kabar. Kaba. Ah. Itu ada menariknya dan ada kontroversinya Iya, tentu iya. saja. Kecuali kalau Kaba karya seniman yang kelompok ketiga tadi, Mak ya, mungkin bisa lah itu di Betul, ini itu banyak yang baru dan banyak menarik, apalagi iya. kalau kita bongkar rekaman Balerong Group kayak karya kelompoknya Inyek Yus Datuk Perpatiah. Itu banyak itu Iya, kabarnya. iya, iya, iya. Sampai Lapek Manci segala macam itu kan sempat terkenal dalam rekaman kaset tahun Iya. Oh, 1980-an itu masuk sampai Kaba itu ya, Mak ya? uh, Rafa Manci itu masuk iya. Kaba ya? Saya juga penggemar itu, Mak, Rafa Manci. Iya. Oke. Nah, itu maka saya bilang tadi, Mak. Ternyata Kaba pun sepertinya ini bukan perlu sih, maaf Pak, kenapa? Sepertinya saya melihat ada sisi yang bisa dijatuhkan ke Babu Humati, ada yang Babu Sinta gitu ya, Mak ya. Karena ketika itu Betul, sudah betul, betul sekali. Betul. menyangkut si historisnya Minangkabau, ini harus dibuati nih. Kalau enggak nih bahaya kan gitu ya, Mak ya. Iya, ada Ah, yang harus berbuah mati. Yang pertama pakem garis hmm. riwayat nenek moyang. Yang kedua pakem aturan adat. Iya, 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 Ada betul. pakem aturan adat ketika misalnya
Cenderamata ini tiba-tiba jatuh cinta kepada putri bungsu, lalu dia melarikan putri bungsu itu untuk dirinya sendiri. Lalu yang ibu dari Cenderamata ini malah membela anaknya. Itu kan sudah merusak tatanan bahwa ibu yang harusnya mengajarkan adat malah melanggar adat pula untuk membela anaknya. Mentang-mentang anaknya dibela mati-matian, dia labrak aturan adat, aturan yang sudah disepakati nenek moyang. Ya orang lain bolehlah melanggar aturan negara, aturan adat. Tapi kalau dalam randai itu pakemnya dirusak, tidak akan diterima itu. Iya, baik. Baik, Mak. Itu babu mati lah kalau itu. Babu mati, Mak ya. Oke. Ini keluar istilah baru nih, Mak, di Surau Prampek, Mak ya. ada kabar babu mati, ada kabar babu cinta gitu ya, Mak. Betul. Oke, baik, Mak Tuanku, menarik sekali, Mak, dan saya ingin lanjut terus, tapi saya tahu Mak juga sangat sibuk hari ini, dan juga waktu kita sudah terasa sudah jam 10 pas, Mak ya. Jadi sementara untuk sampai di sini aja dulu, Mak, dan insya Allah kita akan lanjut minggu depan. Sepertinya masih bicara tentang banyak kebudayaan ya, sepertinya. Nggak tahu kalau kita bisa tuntaskan ya, Mak ya. Oke, Mak. Kalau begitu, Mak, terima kasih, Mak ya, sekali lagi untuk waktunya, untuk kesempatannya di sela-sela kesibukan Mama, apalagi di tengah festival itu, Mak ya. Saya yakin Mama juga bagian festival internasional Sungai Bange, Seiba itu Sungai Bange. Itu Seiba ya. Selama sepekan, sepekan bersama di Sungai Bange, kira-kira begitu festivalnya. Itu dari 6 negara ASEAN dan ada 20-an lebih perguruan tinggi Islam se-Indonesia, UIN dan IAIN. Dan saya yakin Mama termasuk orang yang termasuk sibuk untuk kegiatan ini. Aduh, oke, Mak. Ya, tapi kita sudah diikat pula. Kita sudah diikat oleh pakem adat. Iya. Sarami-rami balai. Anak rajo lalu ya, Mak ya. Anak rajo lalu. Oke. Baik, Mak, terima kasih sekali lagi, Mak ya, dan sukses untuk acara Seibanya, Mak ya, festival Seibanya. Dan juga untuk semua aktivitas UNEK UIN Membonjol di Sungai Bange yang lagi sibuk hari ini ya, Mak ya, dan seterusnya sampai hari Minggu ya, Mak ya, hari Minggu besok ya. Ya, masih jalan. Ini baru hari kedua. Baru hari kedua. Masih ada 4 hari ya, lagi. 4 hari lagi ya. Baik, mudah-mudahan juga dan sana Pananga ya. Pananga duyun-duyun ke Sungai Bange. Sungai Bange ya. Baik, Mak. Terima kasih dan sampai jumpa, Mak, di minggu depan, insya Allah Kamis depan ya, Mak ya. Walaupun semakin sibuk, mudah-mudahan juga amin, insyaallah. Iya, anak radio kita dilalukan, Mak. Oke. Baik, dan saudara pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini bersama Mak Tuanku Mangkudun. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin menyaksikan festival Sungai Bange ya, silahkan Anda ke UIN Membonjol yang berada di Sungai Bange. Sekarang ditampilkan festival kebudayaan dari 6 negara ASEAN dan juga puluhan perguruan tinggi Islam. Silakan di Sungai Bange ya. Dari pagi kata informasi Mak Tuanku tadi, dari pagi sudah digelar sampai sore ya. Oke, mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang kebudayaan baik Minangkabau maupun negeri-negeri jiran kita ya, dan juga daerah-daerah lain di Nusantara ini. Akhirnya saya pamit bersama Mak Tuanku. Sekali lagi terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.